Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, Alhamdulillah kita ketemu pada pertemuan prakarya yang keempat. Mari kita awali dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan tema contoh tahapan budidaya tanaman sayuran. Bagaimana tahapan budidaya tanaman sayuran dilaksanakan? Ada beberapa tahapan. Satu, perencanaan. Di dalam perencanaan ini pun ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, menentukan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Yang B, menentukan tempat budidaya tanaman sayuran, misalnya pekarangan, apa kebun, atau di polybag, atau di pot, atau di timba-timba bekas-bekas pot, cat, dan sebagainya. Nah, itu disiapkan, ditentukan di situ. Kemudian yang C, membuat jadwal kegiatan budidaya. Jadwal budidayanya itu menyangkut aktivitas selama pemeliharaan dari awal pembenihan sampai panen, katakan begitu. Itu ada jadwalnya. Yang berikutnya, menyusun kebutuhan sarana dan alat. Kebutuhan sarana dan alatnya apa saja, sarananya seperti ini tadi. Nah, kemudian alatnya apa itu garpu, cangkul, apa itu cukup dengan semacam ya alatnya karena kecil, hanya di polybag, semacam sotil bekas atau sendok atau garpu, atau dari kayu yang dipipihkan atau diruncingkan, itu aja. Kemudian yang E, menentukan tugas tiap individu. Ini kegiatan kelompok ini tadi. Kegiatan kelompok, tiap orang itu dapat tugas apa. Yang kedua, persiapan sarana dan peralatan. Yang tergolong persiapan sarana dan peralatan ini ada dua hal. A, bahan, B, alat. Bahan meliputi A, B, C, D. A, benih. Ini kita akan praktek kangkung, kita langsung sebut benih kangkung. Pupuknya jenis anorganik. Pupuk kompos, pestisida. Nah, ini kita siap-siap, persiapan. Alat bisa gembor, koret, sprayer atau semprot, cangkul, arit, buding misalnya, atau lempak, atau cukup cangkul kecil yang sudah dengan dotol. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, tahapan budidaya tanaman kangkung. A, 3 minggu sebelum penanaman tanah diolah dan dicampur pupuk kompos atau pupuk kandang sebanyak 1 kg per meter persegi. Dan pupuk organik atau urea misalnya 1 kg per meter persegi. B, pembuatan bedengan dengan ukuran lebar 0,8 sampai 1,2 meter, panjang 3 atau 5 meter, tingginya 15-20 cm, tinggi gundukan ya. Jarak antar bedeng 50 cm. 50 cm itu berarti setengah meter. Ukuran bergantung pada lahan yang tersedia. Ini kalau jumlahnya banyak itu ukuran
sekitar 40-50 tidak apa-apa. Kemudian sampai disiapkan bedengan siap ditanami. Pertama penanaman benih kangkung, jarak lubang tanam 20 kali 20 cm dalam 5 cm. Setiap lubang 1 atau 2 benih. Digejik begitu, digejik. Untuk kangkung darat sebaiknya ditanam sore hari. Mengapa sore hari? Karena menjelang matahari terbenam atau tidur, sehingga dingin atau berair atau namanya lembab, lebih lembab, bibit lebih cepat tumbuh. Ya. Kalau pagi hari menghadapi panas, tapi kalau sore hari menghadapi dingin, cepat tumbuh. Kemudian benih kangkung yang sudah tumbuh, pertumbuhan tanaman kangkung seperti apa? Pemeliharaan. Nah, perlu dilakukan penyiraman secara teratur, misalnya tiap hari, tiap pagi, atau tiap sore. Ya, minimal itu 2 hari sekali. Itu pun lihat jenis tanah. Kalau tanah itu jenis tanah yang sudah basah, itu mungkin bisa 2 atau 3 hari. Tapi kalau tanah itu kering, ya itu tiap hari, bahkan pagi sendiri, sore sendiri. Penyiangan bisa dilakukan 2 minggu sekali atau sesempat mungkin. Seketika ada rumput langsung cabut bersih, sehingga bersih terus. Kemudian pembumbunan 2 minggu setelah tanam. Pembumbunan selama 2 minggu setelah tanam, ada naungan. Kemudian pemupukan dilakukan 14 hari setelah tanam, pakai jenis urea atau kompos. Kalau organik itu ya sebelumnya sudah tanah, sebelum ya pengolahan tanah itu sudah diberi pupuk. Nah, setelah tanah ada untuk perkembangan daun, itu pakai urea. Pengendalian OPT dilakukan sesuai dengan serangan yang terjadi, dalang, ulat, dan sebagainya. Nah, sehingga tidak sampai terjadi dimakan hama. Gitu. Baiklah, kita lanjutkan. Kangkung siap panen setelah berumur 27 hari. Kok subur sekali, 25 hari sudah bisa. Ingin nyayur susu sayuran kangkung, 24 hari sudah bisa. 30 hari sudah besar. Kemudian pemanenan dilakukan dengan cara memotong dan menyisakan kurang lebih 2 atau 3 buku tua paling bawah. Panen dilakukan sore hari, dapat dilakukan 2 atau 3 minggu sekali. Dalam satu bedeng itu sudah umur 27, ya, sore hari ke-27 itu panen dengan dipotong bagian bawah, di atas 3 mata, kurang lebih 2 atau tua ini. Banyaknya panen 5 kali 11 kali. 5 sampai 11 kali tergantung sampai sejauh mana kemampuan daya hidup, daya suburnya tanaman. Tergantung kemampuan hara tanah. Kemudian pasca panen, kangkung hasil panen dikumpulkan sebanyak kurang lebih 15 sampai 20 batang dalam satu ikatan. Kangkung dicelupkan ke dalam air tawar bersih agar tetap segar, terutama pangkalnya itu disiram air. Nah, itu kalau produksi untuk menghasilkan sebuah keuntungan dalam upaya untuk menambah penghasilan rumah tangga, penjualan per ikat itu 15 sampai 20 batang, tergantung subur tidak suburnya kangkung.
Nah, itulah contoh praktek budidaya kangkung. Oleh karena itu, anak-anak kerjakan LK 6 halaman 148. Ya, 148 tugas PR untuk pemahaman lebih lanjut, kerjakan LK 6 halaman 148 sebagai PR. Ikuti petunjuknya, buktikan dengan foto gambar saat tanam umur 1 minggu, umur 2 minggu, umur 3 minggu. Nah, minimal ada tahapan situ. Ada mulai dari umur kecil, apalagi ada beberapa kali foto itu lebih baik. Berarti Anda atau anak-anak betul-betul praktek. Paling ngapes minimal karena itu tidak ada kesempatan atau ada sarana yang memadai, hanya satu foto pada sebuah budidaya tanaman sayuran yang anak-anak tahu dari Pak Tani, misalnya di foto itu, kemudian menjawab pertanyaan halaman 148. Nah, 148 LK 6. LK 6 itu ada jenis tanaman sayurannya apa? Kangkung katakan, atau sawi boleh, atau bayam di situ, kacang misalnya, ya. Tempat menanam katakan di sawah, bedengan, atau di polybag misalnya gitu. Tanggal tanamnya berapa? Kebetulan tetangganya anak-anak misalnya pas tanam kacang atau langkir atau jagung, nah coba itu foto sudah gitu. Atau yang baru tanam umur 1 minggu sudah mulai semi itu dipoto, tidak apa-apa gitu ya. Nah, Pak Guru tidak mau merepotkan, membebani yang lebih berat. Misalnya sudah ada yang Pak Tani, tapi akan lebih pengalaman apabila anak-anak mempraktekkan sendiri gitu. Tapi di sini sifatnya anak-anak mengamati atau melihat, ya, memperhatikan suatu perkembangan budidaya sayuran dari seorang penyair atau Pak Tani gitu. Ini dilakukan secara individu, ya. Jadi tidak usah repot-repot cari teman, sepakat di mana. Kalau bersama teman, laporannya tetap masing-masing. Walaupun laporannya sama, masing-masing menulis sendiri-sendiri gitu. Di situ dalam kolom halaman 148 ada hari pengamatan, ya. Hari pengamatan itu kalau saya harapkan anak-anak sesuai dengan tugas di sini, ya, saat tanam dipoto, umur 1 minggu dipoto, umur 2 minggu dipoto, umur 3 minggu dipoto. Nah, itu aja, ya. Kalau di buku itu ada hari ke-3, hari ke-6, hari ke-9, hari ke-12, ke-22, hari ke-29, hari ke-50. Ini jagung ini. Sayur jagung atau sayur apa itu sejenis labu begitu. Mentimun misalnya. Itu terlalu banyak yang Anda lakukan, cukup foto beberapa kali saja, minimal 2 kali anak-anak mencoba dan mengamati, meneliti berapa perbedaan dari foto pertama diukur. Itu ya ukuran kan banyak, ada yang subur, ada yang enggak, ada yang tingginya selisih 3 cm, selisih 4 cm. Ya diambil rata-rata lah, perkiraan seberapa begitu tinggi tanaman, karena di situ ada kolom tinggi tanaman, ada kolom jumlah daun. Ketika umur 1 minggu daunnya sudah 2 misalnya. Ketika umur 2 minggu daun sudah 5 gitu. Ketika umur 3 minggu sudah berapa, tulis lagi gitu. Nah,
Kemudian ada keterangan. Tuh. Itu anak-anak supaya dipahami, untuk lebih jelasnya anak-anak melihat buku sendiri dari prakarya yang sudah dibagikan. Buku prakarya kalau tidak punya, berusaha untuk mencari temannya yang punya, kemudian dipahami dan dikerjakan halaman 148 itu. Demikian untuk pertemuan keempat, saya sampaikan terima kasih. Selamat belajar, selamat melaksanakan tugas, mengamati sebuah budidaya tanaman sayuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.